warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Francisca, NIM 3221191. Saya kelas EI 2F, jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang keseimbangan perekonomian dua sektor. Seperti kita ketahui, perekonomian dua sektor yaitu perekonomian yang terdiri dari perekonomian rumah tangga dan perusahaan. Selanjutnya yaitu aliran-aliran pendapatannya dapat kita ketahui. Yang pertama yaitu sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga seperti berupa gaji, sewa, bunga, utang, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk dikonsumsi, yaitu dengan membeli barang-barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Ketiga, yaitu sisa pendapatan rumah tangga yang digunakan untuk dikonsumsi akan ditabungkan dalam institusi keuangan. Yang keempat yaitu pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi keuangan. Selanjutnya, hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Yang pertama, pada pendapatan yang rendah rumah tangga menggorek tabungan. Yang kedua yaitu kenaikan pendapatan menaikkan pengeluaran konsumsi. Biasanya pertambahan pendapatan adalah lebih tinggi daripada pertambahan konsumsi. Dan yang ketiga yaitu pada pendapatan yang tinggi rumah tangga menabung disebabkan pendapatan selalu lebih besar dari pertambahan konsumsi. Maka pada akhirnya rumah tangga tidak menggorek tabungan. Selanjutnya, konsep pendapatan diposisi dengan konsumsi dan tabungan. Yang pertama yaitu kecondongan mengonsumsi ada dua macam, yaitu kecondongan mengonsumsi marginal dan kecondongan mengonsumsi rata-rata. Yang kedua yaitu kecondongan menabung, terdiri dari dua macam juga. Yang pertama yaitu kecondongan menabung marginal dan kecondongan menabung rata-rata. Selanjutnya, fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Saya jelaskan, dari fungsi konsumsi adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat perekonomian dengan pendapatan nasional, sedangkan fungsi tabungan adalah suatu kurva yang menggambarkan suatu hubungan di antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Selanjutnya, persamaan fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi dan fungsi tabungan dapat digambarkan dalam bentuk kurva yang dapat dinyatakan dalam bentuk aljabar, yaitu yang pertama fungsi konsumsi dapat dirumuskan yaitu C sama dengan A ditambah BY. Dan yang kedua yaitu fungsi tabungan bisa kita rumuskan seperti S sama dengan negatif A dalam kurung 1 kurang B dikali Y. Selanjutnya penentuan aliran konsumsi dan tabungan. Yang pertama yaitu kekayaan yang telah terkumpul, yang kedua suku bunga, yang ketiga sikap hemat, yang keempat yaitu keadaan perekonomian, yang kelima distribusi pendapatan, yang keenam yaitu tersedianya tidak dana pensiun yang cukup.
Next, selanjutnya yaitu arti dari investasi. Seperti kita ketahui, investasi bisa kita ketahui sama seperti halnya menanam modal. Investasi lazim juga disebut dengan penanaman modal atau pembentukan modal, merupakan komponen kedua yang menentukan tingkat pengeluaran atau penanaman modal perusahaan untuk membeli sebuah barang dan jasa, untuk menambah kemampuan produksi barang-barang dan jasa yang tersedia dalam ekonomi. Selanjutnya penentuan tingkat investasi. Yang pertama yaitu tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. Suku bunga beramal mengenai keadaan ekonomi di masa depan, kemajuan teknologi, tingkat pendapatan nasional dan perusahaannya, serta keuntungan yang dapat diperoleh. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan tentang keseimbangan perekonomian dua sektor. Bila ada salah saya mohon maaf, karena tidak ada manusia yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.